Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang berbahagia, sejahtera, sentosa, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Channel SHMK, channel yang kita cintai dan banggakan bersama. Kali ini pada video yang ke-134. Pada video yang ke-134 ini saya akan mengajak kita semua untuk membahas pasal 305 KUHP baru. Biar jelas dan bisa dipahami oleh kita semua, saya akan menyampaikan bunyi pasal 305 ayat 1. Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 2, setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan ini merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah itu jelas dan dipastikan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena pasti akan sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan, agama yang bersangkutan, agama apa saja. Maka dari itu saya setuju perbuatan-perbuatan seperti itu dipidana, dihukum. Nah, untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal ini, perbuatan-perbuatan itu harus dilakukan dengan melawan hukum. Baik perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan hukum. Apakah ada sih merusak kok tidak melawan hukum? Wadah, jawabannya ada. Saya ilustrasinya seperti ini, yang merusak tapi tidak melawan hukum. Ada sebuah tempat bangunan ibadah, umurnya sudah tua, maka kan dirobohkan atau diambil dulu, kan rusak jadinya kan. Namun perusakan itu tidak melawan hukum. Kenapa? Setelah perusakan dirobohkan, nanti dibangun kembali. Itu awalnya kan merusak sebelum dibangun kembali kan. Inilah salah satu yang merusak, namun tidak melawan hukum. Nah, bagaimana dengan melawan hukum namun merusak? Ya contohnya ada tempat ibadah, wah ini biar gak nyaman ini, kita lempari aja atapnya, gentengnya biar pada pecah. Wah lemparilah gentengnya, pakai batu yang besar-besar itu, pakai atapnya jebol itu kan. Nah itu merusak yang melawan hukum. Atau malah lebih sadis lagi, udah dibakar aja, dibakar bangunan ibadahnya itu. Jelas itu melawan
hukum. Yang hal ini dimaksud dalam pasal 305 ayat 2. Merusak atau membakar bangunan tempat ibadah atau upacara keagamaan. Tempat atau bangunan ibadah atau upacara keagamaan yang ada di Indonesia banyak sekali nama-namanya. Kemudian yang ayat 1, setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah. Menodai. Di sini hanya ada frasa atau unsur menodai. Jadi perbuatan yang membuat ternoda, yang tadinya bersih ada nodanya, ada kotorannya. Ternoda. Karena yang tadinya bersih ada kotorannya. Ada sesuatu yang membuat tidak baik. Itu namanya menodai. Di sini cara menodai itu tidak dijelaskan bagaimana caranya. Sehingga caranya bisa banyak sekali. Contoh, sudah tahu ada tempat ibadah, tempat untuk melakukan upacara keagamaan, malah untuk mabuk-mabukan. Wah, malah mabuk, ayo bro, gini-gini. Setelah mabuk, dikencingin, itulah tempat ibadah itu kan. Itu termasuk yang menodai. Yang selanjutnya, bisa jadi ditulis-tulis itu dindingnya, temboknya, tulis-tulis yang kotor-kotor, tulisan yang tidak etis, tulisan yang jorok-jorok, itu termasuk menodai tempat ibadah. Ditulisi bisa untuk tempat-tempat yang tidak, contoh, malah untuk pacaran. Ada tempat ibadah, di tempat terpencil, pacaran. Di berita juga pernah ada itu. Cuma di KUHP lama belum ada hukumnya. Itu besok setelah 2 Januari 2026 yang pernah ada di berita itu yang pacaran di tempat ibadah, itu udah kena, itu termasuk kategori menodai. Tidak etis itu melakukan sesuatu itu kok di tempat ibadah. Tempat lain aja ada kan, masa di tempat ibadah. Itu termasuk yang perbuatan menodai bangunan tempat ibadah atau bangunan upacara keagamaan atau kepercayaan yang dipakai untuk beribadah. Lah kenapa kok? Ya kan semestinya tempat-tempat seperti itu dipakai untuk ibadah, bukan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk dikencingin, bukan untuk pacar-pacaran atau malah berhubungan yang kacau lagi. Jelas menodai. Maka layak kalau itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pemirsa SHMH yang saya cintai, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Demikian video yang ke-134 channel SHMH yang kita cintai bersama, membahas pasal 305 KUHP baru. Apabila ada salah yang saya sampaikan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Berikan dukungan dengan komentar dan subscribe channel SHMH yang kita bersama. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.